Hingga sekarang, banyak orang yang belum sadar atau belum tahu gimana cara maksimalin sebuah perangkat Windows 2-in-1. Tablet atau laptop 2-in-1 ini secara umum ada dua jenis. Yang pertama yaitu 2-in-1 detachable yang berupa tablet dengan keyboard copot pasang, serta 2-in-1 flip yang berarti bisa berubah mode antara laptop dan tablet tanpa ada yang dicopot pasang. Dari kedua itu, jujur kami lebih suka 2-in-1 model flip seperti Lenovo Yoga 7i yang satu ini. Oke, bagi yang mungkin belum pernah pakai 2-in-1 bakal sulit untuk paham, namun buat gue yang dari zaman kuliah dulu udah pakai Yoga, terus lanjut pakai HP Nvidia Spectre sampai sekarang, 2-in-1 bisa ngasih fleksibilitas usage yang sangat mantap. Bukan sekedar jadi laptop atau tablet, tapi contohnya yang gue sering pakai adalah tent gini ketika mau pakai keyboard eksternal atau lagi mau dipakai nonton video di pesawat. Fleksibilitas tersebut diperkuat dengan adanya touchscreen yang support stylus berbasis MPP. Jadi bukan cuma bisa dielus-elus dan diraba-raba doang, tapi juga termasuk pen Lenovo dalam box. Nggak kayak merek buah ya, jual tablet tapi stylusnya beli terpisah. Oke, stylus MPP beginian termasuk di Yoga series mungkin nggak seenak Wacom seperti di Galaxy Tab, tapi lumayan oke lah. Selama pakai 2-in-1 yang udah Intel Evo, gue nggak pernah ngerasain delay signifikan apalagi posisi pointer yang nggak akurat. Gue yang bukan ilustrator maupun artis doujin sih emang jarang ngeluarin stylus. Tapi gue merasa touchscreen tuh udah wajib banget apalagi di laptop daily driver nemenin opsi input mouse dan touchpad. Like, enak aja gitu kadang misal lagi baca atau browsing buat scrolling-scrolling. Terus layarnya sendiri sih ini cakep sesuai harganya, udah pakai OLED 2.8K 120Hz yang terang dan nyaman dipakai racik konten. Hard panel kaca actually juga bisa jadi nilai plus walau reflektif, tapi ngasih proteksi lebih kuat dibanding layar laptop soft panel yang rentan baret. Nah, banyak yang ngira bahwa desain laptop 2-in-1 bikin ada fitur yang harus dikorbanin. While itu benar untuk beberapa laptop, Yoga 7i 2024 ini merupakan Ultrabook Evo yang fiturnya lengkap, mulai dari smart camera Full HD yang support Face ID, speaker front-firing Dolby Atmos yang mantap jiwa, hingga konektivitas lengkap. Yap, desain 2-in-1 tipis bukan jadi alasan buat ngilangin slot microSD, USB-A 3.2 Gen 1, dan HDMI 2.1 di samping 2 USB-C Thunderbolt 4 full function, dan audio jack. Oh iya, dimana emang ada beberapa desain 2-in-1 yang mangkas performa prosesor secara signifikan, Intel Core Ultra 722W di sini mampu ngasih performa nggak jauh beda dibanding Ultrabook non 2-in-1 berisi chip yang sama. Sampel yang kami pegang memang masih pakai RAM 16GB, tapi di Indonesia dijual kok yang versi 32GB juga. Mungkin compromise terbesar di sini hanyalah SSD berukuran M.2 2242 yang tidak seumum ukuran M.2 2280 atau 2230. Seperti yang bisa kalian lihat ya, benchmarknya memuaskan, terutama dari segi CPU yang hingga sekarang unggul di atas Intel Core Ultra 200V alias Lunar Lake, meski masih kalah dari segi efisiensi, iGPU, dan NPU. Yang penting untuk kerja nggak kalah dibanding opsi Ryzen 8000U series atau Ultrabook Core Ultra 100 series pada umumnya. Jangan lupa juga buat install driver Arc Graphics terbaru untuk kompatibilitas rendering optimal. Kabar baiknya sih, dibanding prosesor Intel Gen 13 apapun, Intel Arc Graphics 8 core bawaan jelas unggul walau mungkin tetap lebih baik nunggu Yoga 7i yang udah pakai prosesor Lunar Lake atau Arrow Lake dengan iGPU-nya yang bener-bener imba. Nevertheless, iGPU Intel bisa jalanin game seberat Wukong nggak kebayang ya beberapa tahun lalu. Terkait panas, jujur aja bedanya nggak jauh kok dibanding rata-rata Ultrabook berbasis Meteor Lake. Di keyboard sih mentok pada suhu kisaran 41 derajat Celcius saat main game, maybe 1 hingga 2 derajat lebih panas dibanding desain laptop non-convertible yang performanya sama. Oh ya, perlu diingat selain soal performa, rata-rata laptop 2-in-1 flip unggul dibanding detachable soal ergonomik, yakni kenyamanan ngetik di keyboard dan touchpad yang nggak beda dibanding laptop biasa, apalagi 2-in-1 detachable biasanya repot pas mau dipakai di atas bangkuan. Ukuran baterai pun tidak perlu dikorbankan, jadi daya tahan kisaran 10 jam playback video standar minimal Evo Meteor Lake bisa tercapai. Dengan kebutuhan daya charging mentok di 65W pun, penggunaan eksternal monitor USB-C yang sekalian ngecas jadi seamless. Oke, itulah 5 alasan singkat kenapa kalian harus mempertimbangkan opsi 2-in-1 saat sedang mencari Ultrabook. Ditanya apakah harga 2-in-1 jauh lebih mahal ketimbang laptop normal? Ya sebenarnya pasti ada beda. Contoh ada Yoga Slim 7i yang sama-sama udah touchscreen, namun nggak bisa di flip jadi tablet dan nggak ada support stylus, harganya 2 juta lebih murah.
Namun mengingat laptop beginian udah pasti investasi jangka panjang yang akan dipakai hingga 5 tahun ke depan, nggak ada salahnya nambah 2 juta tadi itu demi dapat laptop yang lebih capable dan fleksibel. At least itulah pendapat kami. Soal beneran worth it atau enggak, kami kembalikan ke hak kalian masing-masing buat mendang-mending. Sekian dulu dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.